Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Miss berharap kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Sebentar kami mau belajar, Tuhan memberikan hikmat, kepintaran. Dan Tuhan Yesus, kami boleh mengerti pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, semua pegang bukunya ya. Ya, setiap pembelajaran agama kalian harus menyiapkan juga Alkitab. Yo, buka Alkitabnya ya. Kolose 3 ayat 23. Ayo anak-anak buka Alkitabnya. Kolose 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang kita sudah masuk bab berapa anak-anak? Bab 13. Di halaman 107 ya. Bab 13, disiplin di sekolah. Anak-anak tidak boleh malas ya, harus rajin membaca dan menulis. Sama-sama semua buka buku paketnya halaman 108. Miss minta Rafael membacakan bagian A mengenal arti disiplin. Selamat pagi Miss, Rafael mau membaca mengenal arti disiplin. Kling 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 bunyi alarm di kamar membangunkan Dora. Pukul 5 masih subuh, udara masih segar, sayup-sayup terdengar Bibi menyiapkan sarapan. Dora bangun, ia tidak ingin terlambat tiba di sekolah. Setelah mandi ia menikmati sarapan buatan Bibi. Ketika jam menunjukkan pukul 6 ayah mengantar ke sekolah. Dora tiba di sekolah sebelum bertanda masuk berbunyi. Setiap hari Dora berusaha disiplin. Tugas hari ini telah ia selesaikan, siap dikumpulkan. Dora sangat senang dapat menaati semua peraturan. Apa yang dimaksud disiplin? Disiplin adalah taat dan patuh pada nilai-nilai. Disiplin adalah perilaku menaati peraturan, tata tertib dan sebagai disiplin di sekolah berarti menaati semua tata tertib di sekolah. Warnailah gambar ditarik garis pada jam dinding yang menunjukkan waktu bangun pagi. Terima kasih Miss. Ya, sama-sama Nak Rafael. Baik, jadi anak-anak sudah menyimak tadi yang dibaca Rafael ya. Apa arti disiplin Nak? Disiplin adalah taat dan patuh pada nilai-nilai. Disiplin adalah perilaku menaati peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Disiplin di sekolah berarti apa tadi? Menaati semua tata tertib di sekolah. Ada gambar di halaman 108. Kalian warnai gambarnya ya Nak ya. Dan tarik garis jam dinding yang menunjukkan waktu bangun pagi. Nah, bangun pagi tadi Dora jam berapa? Kalian simak baik-baik ya. Sekarang di halaman 109 bagian B, disiplin di sekolah. Tadi anak-anak sudah tahu ya apa arti disiplin. Disiplin adalah taat, menaati semua tata tertib di sekolah. Apa sajakah yang harus kita patuhi? Ketika berada di sekolah, kita harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Misalnya datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi, masuk ke dalam kelas sebelum pelajaran dimulai, mengerjakan tugas dari guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, membawa perlengkapan belajar, berpakaian rapi sesuai jadwal, menghormati guru dan teman-teman.
Terima kasih Nak Ruth telah membacakan bagian B. Anak-anak, bagian B disiplin di sekolah. Jadi harus menaati semua peraturan di sekolah. Walaupun kita PJJ tetap harus mematuhi. Contohnya bagaimana? Tadi sudah dibaca Ruth. Mengerjakan tugas dari guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, berpakaian rapi sesuai jadwal, dan menghormati guru. Anak-anak, Miss mau bertanya, yang sekolah mama papa atau anak-anak? Anak-anak ya, kalian yang sekolah ya. Jadi yang mengerjakan tugas sekolah adalah anak-anak. Tidak boleh ditulisi. Kenapa? Karena kalian sudah kelas 2, bukan TK lagi, bukan kelas 1 ya. Kelas 1 boleh ditolong mama papa sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah kelas 2 harus menulis sendiri ya. Supaya pintar dan supaya lebih rapi lagi tulisannya. Untuk selanjutnya Miss minta untuk Sivan membaca. Kita masih di halaman 109 ya Nak ya, bagian B. Melanggar peraturan sekolah berarti tidak disiplin. Yang melanggar akan mendapat sanksi. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik agar orang jadi disiplin. Kesuksesan hanya dapat diraih melalui kedisiplinan. Berusaha. Terima kasih, Miss. Sama-sama, terima kasih kembali Nak. Nah, anak-anak tadi sudah memperhatikan dan menyimak juga ya, membaca juga di rumah ya. Jadi jika anak-anak mendapat sanksi karena melanggar peraturan sekolah, tujuannya bukan menyakiti anak ya, tetapi untuk mendidik kalian menjadi orang yang disiplin. Ya, kalian mau jadi anak-anak yang sukses kan nanti kalau sudah besar ya. Jadi harus disiplin, tidak boleh malas. Selanjutnya, nanti anak-anak lihat di halaman 110, kalian kerjakan ya. Dora ingin disiplin, bantu ia cari jalan. Nanti Miss akan cek bukunya masing-masing ya pada saat dikumpulkan. Selanjutnya, Miss akan minta Lionel Tio membacakan di halaman 111. Jika kita menaati Tuhan, kita pun akan menaati siapa? Jika kamu menaati Tuhan, kamu pun akan menaati guru dan orang tua. Taatilah perintah Tuhan, maka kamu pun akan berlaku disiplin di sekolah sehingga menjadi teladan buat semua orang. Kamu akan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati guru dan teman-teman. Terima kasih Lionel Tio. Berikutnya Carlos akan membacakan bagian C, manfaat disiplin di sekolah. Apa saja manfaatnya? Buka bukunya di halaman 112 ya Nak ya. Manfaat dari sikap atau perilaku disiplin, manfaatnya adalah 1. Sama kegiatan belajar berjalan teratur. 2. Tidak mengganggu kenyamanan orang lain. 3. Membantu karakter mandiri dan bertanggung jawab. 4. Membangun ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kembali Nak Carlos. Baik, anak-anak, nanti kalian catat di buku catatan, tulis dulu nama dan kelasnya. Kalian tulis 4 manfaat dari sikap atau perilaku disiplin. Nanti difotokan, dikirim Japri ke Miss ya sebagai tambahan absen kalian hari ini. Selanjutnya kita buka buku paketnya halaman 113. Bagian D, Paulus, murid yang disiplin. Miss akan minta Delbert untuk membacakannya. Siapakah Paulus itu? Dulu disebut Saulus. Ia dibesarkan di tengah keluarga Yahudi dan Yunani. Ia rajin ke sekolah dan belajar. Saulus berguru kepada guru terkenal
bernama Gamaliel. Saulus tidak hanya mempelajari banyak ayat tetapi juga menghafal hukum Taurat. Saulus adalah murid yang cerdas, semangat belajar tinggi. Tak heran ia menjadi ahli Taurat. Pada waktu bertobat, Saulus menjadi pengikut Yesus. Kemudian orang-orang menyebutnya Paulus. Paulus mengartikan dan mendalami ajaran Kristus. Ia menjadi Kristus bersama murid-murid lainnya. Disiplin telah tertanam pada diri Paulus. Ia telah memenuhi semua ajaran Taurat. Ia menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Paulus tidak hanya rajin belajar, ia juga rajin mengajar. Ia tidak mau berkompromi dengan kesalahan. Ia tegas dan gigih. Ia berhasil menjadi rasul Kristus yang dihormati. Terima kasih Nade Albert. Nah, anak-anak, tadi yang dibaca Delbert adalah tokoh Alkitab. Siapa namanya? Paulus. Paulus adalah murid yang disiplin. Tadi kita sudah membaca ya, sudah menyimak ya apa yang dibaca. Saulus adalah murid yang apa, Nak? Murid yang cerdas. Semangat belajarnya tinggi. Dan dia juga pintar. Anak-anak mau pintar? Berarti harus rajin belajar ya. Terima kasih semua anak-anak yang pintar dan cerdas. Tetap semangat belajar buat kalian semua. Semua sikap berdoa yang baik. Bagaimana sikap berdoa yang baik anak-anak? Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Tidak terasa ya, pembelajaran kita sudah selesai. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Engkau memberkati anak-anakmu, bukan hanya tinggal sebagai mendengar, tetapi boleh melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat belajar. Jangan lupa ya, tugasnya tadi apa saja ya. Dah.